Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Salam jumpa kembali pada renungan harian Embun pagi hari ini. Dan kita akan melaksanakan aktivitas kita. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita disinari oleh firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 2 Korintus 5 ayat 15. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Makokop sasude jolma do mate Kristus, aco tu dirina be mangolu akka jolmai. Tapi tu Kristus nama, nadung mate janane pangolui mangulahi harani haperluan nihalahi." Dalam bahasa Indonesia, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ada orang bertanya, apa daripada keuntungan daripada kematian Kristus Yesus? Kematian Yesus sering diartikan adalah sebuah kematian yang konyol, karena bagaimana Allah bisa mati untuk menebus dan menghapus orang yang berdosa dan bernoda. Namun kali ini Paulus menerangkan kepada Korintus bahwa kematian Kristus Yesus adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena memang kurban yang dilakukan di dalam perjanjian lama, baik itu kurban bakaran atau kurban sembelihan, tidak mampu untuk menyelesaikan dosa manusia. Sehingga ketika manusia berupaya dalam keselamatan dirinya, semuanya menjadi sia-sia. Akan tetapi ketika Kristus Yesus mati, kurban itu digantikan oleh Kristus Yesus, dan melalui Kristus Yesuslah keselamatan itu menjadi disempurnakan. Kurban anak domba Allah, yaitu Kristus Yesus yang mati di kayu salib itu, mampu untuk menyelesaikan segala seteru antara manusia dengan Allah. Dengan demikian, keselamatan menjadi milik orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Ketika orang hidup di dalam Taurat, maka dia akan menjadi mati oleh karena Taurat itu. Tapi ketika orang hidup di dalam Kristus Yesus, maka keselamatan menjadi milik dia yang hidup di dalam Kristus Yesus, karena segala Taurat dan segala hukum dan dosa dan maut telah dikalahkan melalui kematian Kristus Yesus. Sehingga orientasi pribadi menjadi dihilangkan, masuk di dalam orientasi kepada Kristus Yesus. Yang awalnya manusia mengandalkan kekuatan pemikiran dan perbuatannya, menjadi masuk di dalam kehendak Kristus Yesus yang menyelamatkan dan membebaskan itu. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau mengingatkan kepada kita, mari kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Kristus Yesus dan hilangkan perasaan ataupun kekuatan diri sendiri dalam keselamatan itu, karena konsep keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Sehingga dalam lanjutan daripada ayat ini, dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, ketika kita masuk di dalam Kristus Yesus, mempercayai Yesus Kristus, kita menjadi dibaharui dan hidup di dalam pembaharuan itu. Oleh karena itu, saudara terkasih, biarlah firman ini mengarahkan kita, menuntun kita untuk mengimani dan menghidupi hidup di dalam keselamatan yang sudah disediakan oleh Kristus Yesus dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan menuntun kita dalam melaksanakan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami bahwa kehidupan kami adalah kehidupan dalam Kristus Yesus dan menanggalkan ego pribadi dan kemampuan pribadi. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi berbuah dalam hidup kami. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman ini, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sendirian Engkau dampingi, dan setiap orang yang meminta Engkau berikan kasih karunia-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.